Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan. Hari ini kita akan merunut dan menggali sebuah edisi yang sangat spesial, tentunya bagi para pecinta sejarah, yang mana kita hari ini ada di wilayah Kabupaten Jember dan sedang menggali informasi, merunut sebuah kawasan situs sebenarnya yang namanya Situs Beteng yang ada di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Situs ini dipercaya adalah sebuah situs yang ada dugaan sebuah keraton, ada dugaan sebuah benteng pertahanan yang tentunya menjadi kebanggaan juga bagi masyarakat Jember dan juga bagi masyarakat Nusantara tentunya dong. Nah, oleh karena itu, supaya kita lebih jauh dan supaya kita lebih paham terkait situs yang ada di Kabupaten Jember, khususnya di Situs Beteng ini, dan nanti kita akan bisa menggali informasi dari para sejarawan yang ada di Kota Jember. Monggo, mari kita, para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, kita ikuti telusur kita berikut ini. Selamat datang di Mas Mansur Channel. Bagi kawan-kawan penonton yang membanggakan, edisi kali ini kita akan menyajikan edisi spesial terkait penelusuran situs-situs cagar budaya di Kabupaten Jember, khususnya Benteng Semboro yang terletak di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Sesuai dengan janji kita tadi, kita akan terus menggali apa sih sebenarnya yang ada di Situs Beteng atau Babeteng di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember ini. Karena di sini menurut Bang Abdul Ghani, sebuah situs yang luar biasa, peninggalan dari Prabu Brawijaya kelima. Berdasarkan dongeng turun-temurun yang ada di Dusun Beteng, Desa Sidomekar ini. Namun karena kita ini ingin melihat lebih jauh terkait cerita sejarah yang ada di wilayah ini atau jejak-jejak peninggalan yang ada di sini, kita sudah berbicara, kita sudah menggali informasi dari dongeng yang ada di wilayah ini dari Mbah Abdul Ghani, juru kunci yang ada di sini. Dan tentunya hari ini kita Mas Mansur Channel mendapatkan kehormatan karena kita sudah janjian ya Pak ya. Jadi memang beliau ini kalau urusan bolang situs ya Mas Mansur Channel harus banyak belajar ini. Di sini ada seorang penulis sejarah yang sudah di kalangan para pecinta ilmu sejarah sudah banyak dikenal, seorang penulis sejarah Jember yang luar biasa, yang konsisten. Dan tulisannya juga begitu detail. Kalau kita baca-baca banyak karya beliau, Pak Zainul, monggo barangkali bisa disapa langsung karena kita sudah saling kenal. Oh iya, betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa sekalian, kebetulan saya sebagai narsum untuk Situs Beteng ini, saya Janul Ahmad, seorang penulis dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu, yang kebetulan telah beberapa kali ke Situs Beteng ini dalam rangka survei kesejarahan. Namun sebenarnya sih gampang-gampang sulit untuk meneliti Beteng ini karena memang sumber-sumber rujukan tidak ada. Kita selama ini hanya dalam menelusuri hanya memperkirakan saja berdasarkan bukti-bukti dan sumber-sumber yang ada. Dan ternyata cukup banyak kalau dikaitkan ini. Kita kalau mengacu pada sumber-sumber tentang
sejarah Benteng ini mungkin pertama adalah tentang kawasan Kerajaan Lamajang dan Tigang Juru yang memang lokasinya sangat luas sekali, itu salah satu di antaranya. Oh, masih ada keterkaitan menurut Saya kira masih ada sebenarnya, karena satu dalam wilayah. Iya, karena begini, dalam catatan Hageman itu kan disebutkan beberapa kuta kan. Iya. Kuta semacam kota-kota lebih kecil dari kerajaan, satelit lah mungkin. Iya. Itu yang dimulai dari Kutornon. Iya. Dan di sini Kutornon itu kan ada juga Kuto Semboro di sini. Ada sini Kuto Semboro Ya, namanya. Kuto Dawung, Kuto Boro, Kuto Keranjingan, Kuto Blatir dan sebagainya. Iya, iya. Jadi itu kan mengacu pada itu. Jadi saya kira mungkin itu salah satu bagiannya ini. Nah, kemudian dalam catatan sejarah lagi ada beberapa keterangan yang mungkin bisa dikaitkan adalah keterangan tahun 1513 dari Tom Pires, seorang penulis Portugis yang juga pernah menyinggung bahwa di kawasan Tigang Juru, khususnya daerah Tapal Kuda ini memang banyak bangunan-bangunan yang disebut dengan istilah pagoda, mungkin mengacu pada tempel atau candi sebenarnya. Iya, Nah, di sini candi-candi itu memang kita belum bisa mengidentifikasi apakah candi itu berupa kedaton, apa memang candi yang sebenarnya, apa berupa juga perbentengan, pemukiman dan sebagainya. Dan di sini ternyata disinyalir memang mengacu kepada perbentengan. Melihat teman-teman yang ada seperti bangunan-bangunan awal yang ditemukan tahun 1950-an itu dulu masih tinggi. Oh, di sini tahun 50-an masih tinggi, Pak? Masih tinggi, sekitar 4 meter. Itu berupa apa? Memanjang. Kalau di sini jejak arkeologisnya berupa Ya, apa? berupa struktur batu bata kuno dan ada semacam pengungaan gitu ya. Bastion tuh yang masih tinggi tempatnya. Masih waktu itu ya? Yang kemudian sebelum dihancurkan pada masa pasca Gestapo, GES 30 SPKI itu. Oh, Kan itu dihancurkan banyak kemudian, ya. Dan patung-patung seperti patung besar mungkin masih ada saat juga, iya, juga dibuang oleh masyarakat saat mengadakan vandalisme di sini. Ya, Sehingga mungkin dari tinggalan-tinggalan senjata-senjata juga banyak. Ada juga disebut di sini temuan pedang kam-kam, pamor kencana. Ada juga keris-keris, ada juga tombak yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Dan kita juga di museum di sebelah kiri itu juga banyak temuan-temuan berupa alat untuk pembuatan obat-obatan. Batu gilisan itu. Jadi memang lengkap di sini Betul. untuk tombak, untuk arca-arca sebenarnya ya, Pak ya. Iya, betul. Kalau batu batanya, mohon izin Pak Janu, tadi saya lihat sekilas ini kayaknya mohon maaf, banyak yang kayak di Biteng ini. Lah iya. Ini kan hampir sama. Ini memang Betul, batu bata yang asli. ada persamaan dengan di Kutornon. Biteng Kutornon Lumajang, mirip sekali. Kemudian Candi Deres, Gumuk Emas, dan tempat-tempat lain di Jember. Antara Lumajang Jember ini hampir jadi sama persamaan. batu bata. Makanya saya katakan keterkaitan dengan Lamajang dan Tigang Juru itu juga sangat-sangat kuat sekali. Jelas karena mungkin Biteng ini masih kekuasaan mungkin dari Patih Nambi atau Aryawara orang raja dulu seperti itu. Ini memang peninggalan yang masih tersisa ini ya. Iya. Terus di bawah ini mungkin kalau kita ekskavasi mungkin masih banyak lah struktur batu bata kuno yang tapi hingga sama saat ini belum disentuh sama sekali oleh pemerintah ini untuk ekskavasi. Penelitian pernah enggak kira-kira misalnya dari Balai Arkeologi atau saya dari belum selama saya meneliti ini belum pernah ada ini. Sampai saat ini kayaknya belum pernah ada. Belum pernah diteliti secara spesifik. Luar biasa ini untuk Jember. Kalau Lumajang sudah alhamdulillah diobok-obok penelitian. Kalau Jember kayaknya belum ini. Iya, Pak. betul. Cuman mungkin hanya BPCB setempat cuma yang menginventarisir, meregistrasi bagi temuan. Padahal ini situs yang menurut Pak Ngabdul Ghani, menurut Pak Jaril juga memang sudah sangat luas. Sangat luas. Luasannya ini kalau ke utara itu ke selatan aja sekitar 2,5 kilo ini. Luar biasa ini. Jadi ini juga berdekatan dengan kali Kali Bondoyudo, di mana menurut sejarawan Dwi Cahyono yang pernah meneliti di sini juga kuat kemungkinan merupakan bangunan-bangunan benteng. Namun benteng ini berkembang dari awal dari masa Majapahit yang disebut Brawijaya V hingga kemudian masa Kedawung. Kedawung itu masa apa itu kira-kira? Kedawung ini pasca hancurnya Majapahit kira-kira sebelum Blambangan. Pada abad ke-15-16 itu Kedawung. Antara setelah Majapahit menuju Blambangan. Menuju Blambangan pemulanya kan kode Kedawung ini, kerajaan Kedawung yang di Jember. Blambangan itu diawali dengan yang di dalam luar biasa. Betul, dalam beberapa sumber seperti Babat Sembar, Babat Tawangalun. Ini menunjukkan memang
kekuasaan wilayah dari Pangeran Tampauna ya, yang disebut wilayah-wilayah Kedaung itu, yang kemudian dikuasakan kepada Mas Sembar. Makanya mungkin timbullah istilah Semboro. Kata Sembar, Sembara kan. Itu menurut hasil dari kesimpulan saya dengan Mas Dwi Cahyono tadi. Pangeran Tampauna itu dengan Prabu Tawangalun itu hampir sama atau? Masih moyangnya. Oh, masih moyangnya. Tampauna merupakan apa namanya kakeknya. Kakeknya dari Tawangalun. Tawangalun baru Belambangan. Iya, baru Belambangan kemudian. Tawangalun kemudian karena di tempat ini menyangkut kota Kedaung juga yang di Kedaung Paleran. ada lagi. Kota Daung Paleran. Oh, ada lagi ada juga. Lagi. Ada di sini ada triangle 3 ya. Oh, triangle ini. Ada triangle, ada tiga tempat, yaitu Kota Sembara Semboro ini. Sido Mekar, situs Beteng. Kemudian situs Penggongan Tumenggongan di Kelatakan Tanggul sebelah timur. Kemudian bersambung ke situs Kota Daung Paleran. Jadi 3 tempat. Ini semuanya berupa benteng pertahanan juga ada. Kalau dalam beberapa analisis saya ini, kalau Kuto Daung itu merupakan perkotaan, kuta kan. Oh, kota. Itu sudah terbangun sangat luas, sekitar hampir 5 kilo malah, lebih luas. Sedangkan Kuta Penggongan atau Tumenggongan itu perumahan para perwira, panglimanya. Makanya dikatakan Tumenggong. Tumenggong itu dalam Kerajaan Majapahit kan itu disebutkan dengan nama Pancaring Wilwatikta kan, ada Rangga, Tumenggong, Demong, Patih kan. Seperti itu kan. Oh, jadi triangle-nya Jember ini ada mulai dari Semboro, Sido Mekar ini Beteng, kemudian Kuto Kedaung dan Kuto Penggongan, dan Penggongan atau Tumenggongan. Dan ini mungkin bisa diduga sebagai awal dari Kerajaan Belambangan, bisa jadi di sini juga. Kalau kita mengacu pada Bapak Sembar begitu, ini ketika diserang Tawang Alun, diserang oleh adiknya Mas Wila, dia mengalah, pindah kemudian bedol, katakanlah bedol desa gitu, ke membabat alas di hutan di Pelecutan, Macan Putih itu. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, di daerah Kabat itu. Bisa dikatakan Jember ini juga tidak bisa dilepaskan dengan cerita Kerajaan Belambangan juga ya? Malah ini juga begini, saya dalam buku saya itu dan dalam penelitian saya sendiri menyebutkan bahwa terkait Kedaung ini juga nanti akan terkait dengan apa yang disebut dengan nama The Kingdom of Oval, Kerajaan Lembah Oval, yang namanya Camda itu. Camda ini nanti kalau kita runut lagi ini berkaitan dengan pajarakan mana itu Lumajang, dengan Kutornon atau Arnon. Sangat jadi panjang. Menjadi penasaran juga sampai dengan Gamda atau Garuda itu, dengan Camda, Gamda di Pasuruan, Gamda di Pasuruan. Mudah-mudahan Pak Jainul bisa nemenin kita kemana-mana nanti melihat Camda. Jadi cerita-cerita abad, bukan cerita, keterangan-keterangan tentang data tekstual, baik itu tradisi, sumber tradisi dengan sangat-sangat banyak sekali mengenai Jember Lumajang ini. Sangat panjang runut. Ke Kota Semboro ini situs Beteng yang ada di sini. Ini berarti kalau kita bisa melihat Pak Jainul dimulai dari kapan, mungkin sampai kapan barangkali bisa diberi simpulan awal ini? Begini, menurut saya kalau berdasarkan cerita tutur ya dari Pak Juru Kunci atau Pak Ngabdul Ghani sampai sekarang, itu memang kita tidak bisa melepaskan dari folklore. Bagaimanapun menurut Sartono Kartodirjo, folklore apapun isinya memang tidak bisa kita kesampingkan. Di situ pasti ada fakta-fakta sejarah. Nah, kalau menurut cerita folklore, ini adalah tinggalan Prabu Brawijaya V, di mana meskipun nama itu dianggap sebagai nama mitos, kontroversi, tapi Brawijaya V ini masih bisa dirunut kepada Raja-Raja Majapahit terakhir, apa mungkin kepada Dyasura Prabawa, apa mungkin kepada Kertawijaya, atau kepada Kertabumi, atau Girindrawardana Dhyarana Wijaya. Kalau saya merujuknya mungkin pada yang Girindrawardana dia Kertawijaya atau Kertabumi tadi, lebih pas. Tahunnya pun juga disebutkan kalau dalam cerita tutur bahwa ini Beteng ini merupakan pelarian dari Brawijaya V pada tahun 1478 yang dalam para raton disebut Sirna Ilang Kertaning Bumi ya. Oh, tahun-tahun itu ya. Tahun itu atau mungkin kalau para raton Sunyana Yuganing Wong, kalau dalam Serat Kanda Sirna Ilang Kertaning Bumi. Ya, betul. Mengacu pada tahun 1400 atau 1478 Masehi. Kan itu terus digunakan sampai kota Kedaungnya mau Belambangan itu. Kota Sembaro. Sembaro ya, kota Sembar. Yaitu kemudian dilanjutkan pada masa-masa Kedaung atau masa kerajaan sesudahnya. Sebelum Belambangan. Sebelum Belambangan. Yaitu oleh Mas Sembar
yang kemudian menjadi kata Semboro tadi. Berarti dapat dikatakan di sini sekitar tahun 1450-an Ya, 1400, ini. ya. 1500-an lah. 1500-an Iya, sampai kira-kira 1600-an. Ya. Karena begini, kehancuran Majapahit kan ternyata kan tidak di tahun 1478 itu, karena dalam catatan Tom Paris Majapahit sampai eksis 1527 kan, ketika serbuan di Keling itu tadi. Di mana menurut dugaan kami dari Keling, raja kemudian diserbu, pindah ke timur disebutkan ke Panarukan. Nah ini mungkinkah termasuk wilayah Panarukan kan? Karena kan wilayah Panarukan itu dalam catatan The Graph dari Tom Paris itu meliputi wilayahnya antara Pasuruan, Pajarakan itu tadi. Jadi berarti Jember masuk di situ dari catatannya itu. Karena Pajarakan ini juga sebuah entitas kerajaan besar di Lumajang yang bersaing dengan Pasuruan. Gitu ya. Di timur dengan Blambangan kan begitu. Dengan Panarukan termasuk. Luar biasa. Semakin kita penasaran menggali Pak Zainul terkait sejarah-sejarah yang ada di Jember ini. Baru kali ini tim Mas Mansur Channel datang di kota Jember secara resmi. Terima kasih atas informasinya. Kali itu. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel tentu yang membanggakan. Tadi hasil wawancara kita dengan seorang penulis sejarah yang luar biasa. Nantinya kita akan terus sering bertanya karena beliau ini banyak pengalaman terutama di Jember dan daerah Timur Jawa ya tentunya. Dan seperti kita ketahui situs Beteng ini sangat menarik karena di situs Beteng ini sebenarnya adalah peninggalan Prabu Brawijaya V atau Raja-Raja Majapahit terakhir dan kemudian terus berkembang sampai nantinya menjadi cikal bakal Kerajaan Blambangan. Oleh karena itu kita akan telusuri detail-detail bagaimana nantinya situs ini dikembangkan, ditemukan, mungkin juga dihancurkan. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Kita ikuti lagi edisi-edisi berikutnya yang sangat spesial tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi di edisi berikutnya. Wah, ternyata seru juga informasi yang disampaikan oleh sejarawan Jember ini. Mulai dari zaman Prabu Brawijaya V di akhir Majapahit tahun 1500-an sampai zaman Kerajaan Blambangan tahun 1600-an. Ternyata banyak peninggalan cagar budaya di Jember yang belum terungkap seperti Kuto Semboro yang ada di areal ini maupun peninggalan-peninggalan lain yang dikatakan Triangle, peninggalan kota dan benteng. Wah, semakin seru penelusuran jejak bersejarah di Kabupaten Jember ya.